masa-masa yang paling sulit karena dorongan psikologis untuk kembali merokok itu sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel 10 Pemuda. Kali ini video yang sangat spesial karena saya akan bercerita pengalaman pribadi saya tentang perjalanan saya sebagai seorang perokok aktif atau perokok berat yang sudah kira-kira 28 tahun sejak tahun 1994. Akhirnya bisa berhenti total sampai sekarang. Bagaimana strategi dan kondisi saat itu akan saya ceritakan dengan lengkap. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan klik tombol lonceng agar dapat informasi menarik di channel ini dengan gratis. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan akan menyalahkan seorang perokok atau berkata tentang rokok itu haram atau halal, bukan. Saya nggak berani bilang seperti itu karena saya juga dulu seorang perokok yang sudah merokok begitu lama dan begitu aktif, sampai saking candunya sama rokok saya pernah mengalami merokok sambil makan. Jadi satu isapan rokok, satu sendok makanan, sambil makan sambil merokok sampai selesai, sampai nasinya habis, saking candunya. Juga sering ngalamin tengah malam itu masih cari-cari rokok dan berjaga sampai menjelang pagi. Saya coba berhenti merokok bukan karena dorongan atau larangan dari orang lain, bahkan anak istri saya tidak akan berani melarang saya untuk tidak merokok. Saya tahu mereka tidak suka saya merokok karena asap atau karena khawatir kesehatan saya, tapi mereka nggak berani melarang. Contohnya ketika saya bonceng istri naik motor, terkadang saya lihat dari spion motor itu istri menutup hidung dengan kerudungnya karena mungkin kena paparan asap rokok dari saya yang berada di depan. Sementara anak saya itu usianya 9 tahun. Lebih mengharukan lagi, saya sering kehilangan korek api. Ada beberapa rokok dibungkus itu suka berkurang gitu. Saya letakkan di atas meja, toto ini rokoknya berkurang. Setelah saya cari tahu, ternyata anak saya suka umpetin korek api agar saya itu tidak terus merokok. Yang sama, saya juga suka dapati beberapa batang rokok yang ada di samping rumah itu sudah patah-patah. Sedang saya tanya anak saya itu bahkan sempat saya marahi gitu. Kenapa kamu buang rokok ayah? Kenapa kadang korek api diumpetin? Anak bilang bahwa dia umpetin korek dan kadang buang rokok itu karena biar saya itu nggak terus-terusan rokok dan bisa main sama dia. Pertama kali saya ingin berhenti merokok, tetapi itu tidak pernah berhasil. Berhenti merokok, habis itu sebulan kambuh lagi. Baik teman kanan kiri pada merokok, akhirnya saya merokok lagi. Ada beberapa saya merokok di kantor, saya di rumah tidak merokok. Malah saya berpikir menjadi orang yang dalam tanda kutip munafik, karena membohongi diri sendiri dengan merokok di luar dan menahan diri untuk tidak merokok di rumah. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk saya karena seorang perokok yang berat untuk berhenti merokok. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa berhenti merokok, sudah hampir 1 tahun dan sama sekali nggak mau berhubungan dengan rokok. Maka tipnya adalah saya ingin berbagi, sekali lagi hanya ingin berbagi pengalaman pribadi tanpa memberikan statement bahwa yang sekarang masih merokok itu tidak baik atau saya menjadi jauh lebih baik. Tidak, ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Yang pertama, kita harus temukan alasan berdasarkan kehidupan.
masing-masing individu. Kalau kita mau berhenti merokok, kita temuin dulu alasannya apa, dan itu beda-beda kadang setiap orang. Saya contohkan dengan kasus saya mendorong, yang mendorong saya untuk memutuskan berhenti merokok itu yang pertama, saya merasakan dan menyadari bahwa fisik saya itu tidak sekuat orang-orang di lingkungan saya yang sama-sama merokok. Dan ada orang yang mungkin fisiknya lebih kuat, lebih daya tahan tubuhnya lebih hebat, dan saya merasakan bahwa fisik saya itu lebih lemah dari teman-teman saya yang merokok. Maksudnya gini, sekali lagi saya tidak mengeneralkan bahwa merokok membahayakan untuk semua orang. Ada beberapa orang yang fisiknya sangat kuat, rajin olahraga, dan mungkin istirahat dan makannya itu lebih baik dari saya. Mereka tetap merokok dan sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatannya. Makanya banyak orang bilang aki-aki udah tua yang sering mencangkul di sawah, merokoknya kuat dan tetap sehat. Mungkin karena aktivitas tubuhnya itu yang sering mencangkul diimbangi dengan dia merokok, jadi bisa lebih bertahan. Sementara saya yang memang fisik kurang, jarang sekali berolahraga, sangat terasa sekali efek dari rokok. Apalagi saya sekarang sudah berusia 44 tahun dan sudah merokok 28 tahun kurang lebih. Beberapa keluhan yang saya rasakan seperti sesak napas, gampang capek, sering mual, badan kadang berasa pegal, bahkan dada sebelah kiri, ini dada saya sebelah kiri sering terasa sakit sampai ke belakang kalau terlalu banyak merokok. Yang kedua, waktu bersama keluarga terasa banyak yang terbuang. Ini pribadi saya merasakan bahwa saya kerja dari pagi sampai sore. Setelah pulang kerja biasanya mandi, sholat maghrib, beberapa kadang saya habiskan waktu main HP dan makan. Pas makan biasanya saya habiskan waktu untuk mengisap beberapa batang rokok. Sampai ketika anak yang masih kecil itu ingin mendekat, kadang anak kecil pengen deket sama ayahnya, saya tolak. Sering-sering saya tolak gitu. Karena saya sadar takut anak saya terpapar sama asap. Sampai setelah beberapa waktu saya lupa, selesai merokok, saya lihat anak saya malah sudah tertidur. Itu hampir setiap hari. Bahkan hari libur dia kadang sibuk main HP dan merokok. Terus yang lainnya adalah saya ini orangnya emosian. Jadi kalau tidak merokok saya tidak bisa tenang, tidak bisa santai, bawaannya marah-marah terus. Jadi untuk menenangkan saya harus merokok. Yang bikin saya cepat buru-buru ingin berhenti merokok itu salah satunya. Dan akhirnya saya berpikir keras, saya harus berhenti merokok. Tapi saya ini perokok berat. Saya ini perokok berat yang susah dibilangin, susah diceramain. Malah kadang saya ceramain balik. Warga atau orang yang ceramain saya ceramain balik. Gimana saya pengen berhenti rokok tapi saya nggak bisa. Di bulan Ramadan kuncinya. Di bulan Ramadan saya berdoa, ya Allah, saya tidak akan mungkin bisa berhenti merokok tanpa pertolongan. Tolong saya ya Allah, cabut keinginan saya untuk merokok, cabut kesenangan saya, hilangkan kerinduan saya terhadap rokok. Tanpa bantuanmu saya tidak akan sanggup ya Allah. Saya hanya hamba yang lemah. Sadar atau tidak sadar, di bulan puasa saya berdoa untuk bisa menghindar dari rokok, untuk bisa berhenti dari rokok. Mulai detik itu saya tidak merokok lagi, dan ini mungkin buat saya adalah keajaiban. Itu semua lakukan di bulan Ramadan. Saya lakukan di bulan Ramadan. Tanpa bantuan Ramadan tidak akan mungkin itu. Tanpa bantuan Ramadan
entah saya bisa berhenti atau tidak gitu. Terkadang setiap orang beda-beda gitu. Kalau pribadi saya saat itu saya lakukan pas di bulan Ramadan. Minggu pertama dan minggu kedua itu masa-masa yang paling sulit, karena dorongan psikologis untuk kembali merokok itu sangat kuat di minggu pertama dan minggu kedua. Ditambah zat adiktif seperti nikotin mungkin sudah terakumulasi di tubuh saya, sudah puluhan tahun terakumulasi, jadi dia nagih, membuat pikiran kadang nggak menentu, galau, jenuh, agak pusing, dan gampang darah. Tapi yang sebaliknya, kondisi tubuh terasa agak berbeda. Nah, ini yang saya rasakan, kondisi tubuh agak berbeda menjadi lebih enak. Contoh, napas setelah saya coba berhenti, napas tidak terlalu sesak, terus batuk-batuk yang biasanya setiap hari saya tuh, apalagi di pagi hari tuh batuk-batuk, ada dahak tuh sudah berkurang. Dan bahkan sampai leher saya tuh agak, kalau diginin sakit kakak, selalu berkendur. Dan lidah kalau makan itu berasa makanan lebih enak, itu yang saya rasakan. Nah, jadi salah satu yang saya coba bertahan, saya putuskan untuk bertahan untuk tetap tidak merokok, selain psikologis yang tidak enak, tapi diimbangi dengan fisik yang malah mulai lebih enak untuk diri saya. Setelah lewat 3 minggu, saat itu udah nggak ada keinginan untuk merokok, nggak di kantor, nggak di masjid. Kadang ngalamin buka bersama juga, biasanya habis buka bersama makan gorengan, terus habis sholat maghrib kita ngerokok dulu. Tapi saat itu, di saat buka bersama itu sama teman-teman, saya sudah tidak ada keinginan untuk merokok. Bahkan waktu itu nyium baunya aja udah kurang suka. Jadi seolah-olah jadi sama persis ketika orang belum pernah merokok, cium baunya aja itu nggak enak, bikin sesak napas. Seperti itu yang saya alami. Ini nggak saya rekayasa, ini betulan terjadi sama diri saya. Bahkan saya pernah coba waktu itu malam takbiran di sebuah pasar malam takbiran, saya coba merokok. Baru beberapa isap, baru 1 kali isapan itu berasa pahit dan sesak napas. Kemudian saya buang rokok, saya coba nyalakan lagi, saya sundut yang baru beberapa, tidak enak, saya buang lagi, sampai saya lakukan 3 kali dan beneran udah nggak enak. Bahkan pulangnya saya merasa menggigil, sesak napas, dan kepala berasa pusing akibat mencoba untuk merokok lagi. Ternyata mindset yang saya tanpa sadari tertanam di otak saya bahwa rokok berbahaya untuk tubuh saya. Ini mindset yang saya tanpa sadar tertanam di otak saya itu, bahwa merokok itu berbahaya buat lu kalau merokok bahaya. Dan betul-betul terrealisasi dan mengsugesti badan saya, terlepas saya punya penyakit atau tidak. Sampai saat ini saya belum memeriksakan kesehatan saya. Yang sugesti saya seperti menolak merokok, sehingga sejak itu saya kalau coba rokok nggak enak badan, nolak. Nah, maka saya makin percaya diri dan terasa lebih mudah lepas dari rokok. Jadi kalau bukan dibilang ini keajaiban, apa ya, buat saya ini sebuah keajaiban, dan itu yang saya alami. Kalau teman-teman yang merasa sensasi keajaiban ini, teman-teman harus coba lakukan. Dan akhirnya sekarang hidup saya jauh lebih bahagia. Saya nggak perlu bingung kalau mau gendong anak, mau main dengan anak, punya banyak waktu berkumpul sama keluarga, bersenda gurau, kadang duduk bersama mereka. Tadinya waktu itu sangat terbatas, bisa nonton TV bareng, bisa main, bahkan saya bisa meluangkan waktu di pagi hari bersama anak, kadang main bola atau main badminton.
Mungkin tidak luar biasa cerita yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa membuat semangat teman-teman yang mencoba berhenti merokok. Saya dari tahun 1994 merokok, dan saya rasakan ini enak. Setelah lepas ternyata jauh lebih enak, bisa menikmati makanan dengan rasa yang jauh lebih nikmat, bisa lebih produktif, dan insya Allah badan bisa menjadi lebih sehat. Demikian cerita nyata saya ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.